Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang luar biasa SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Hari ini kita masuk ke dalam episode yang ke-35. Kita akan membahas Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya akan membacakan bagi kita. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Sebab itu hendaklah setiap orang yang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyaklah kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 11 ini adalah diampuni dari dosa adalah kebahagiaan. Nah, Mazmur pasal 32 ini menunjukkan kepada kita Daud menemukan kebahagiaannya bukan dalam kekayaan, bukan dalam kedudukan, bukan dalam kekuasaan. Melainkan kebahagiaan Daud adalah diampuni dari dosa. Nah, kita tahu Bapak Ibu bahwa Daud pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Dan bukan hanya jatuh dalam dosa perzinahan, Daud ini juga merancang pembunuhan terhadap suami dari teman berzinahnya, yaitu Batseba. Ya, suami Batseba ini namanya Uria, dan akhirnya Uria mati. Dan hal ini jahat di mata Tuhan. Nah, sehingga Daud ditegur ya oleh nabi Tuhan yang bernama Natan. Dan dalam teguran Natan, Daud itu mengaku. Daud itu bertobat. Daud memohon belas kasihan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Dan Tuhan mengampuni dosa dari Daud. Sehingga Daud berkata, berbahagialah orang yang dosanya diampuni, yaitu dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang menyadari dosanya namun tidak bertobat, banyak enggak? Banyak. Ya. Tidak memohon belas kasihan Tuhan, tidak mohon pengampunan Tuhan. Nah, saya lihat dari tulisan Daud ini, tidak akan mengalami kebahagiaan. Justru akan mengalami tekanan jiwa. Justru akan mengalami depresi. Bahkan bisa mengalami sakit penyakit. Ya, kalau kita lihat tulisannya Daud ini, ya, ayat yang ketiga dikatakan oleh Daud, selama aku berdiam diri, nggak ngakuin dosanya, tulang-tulangku menjadi lesu.
ya kehilangan semangat karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Ya kan? Orang yang akuin dosanya itu. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Jadi kalau kita menyadari ada dosa, kita akui sama Tuhan. Nah, Daud berkata, ayat kelima, ketika dia mengalami tekanan oleh karena dia berdiam diri, nggak ngaku dosa, dia sembunyi mungkin di hadapan manusia, ya tidak ada yang tahu, tapi kan Tuhan tahu. Nah, sehingga dalam ayat kelima Daud berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi Bapak Ibu, jangan takut ngaku dosa. Ya, takutlah berbuat dosa, itu yang benar. Ketika kita nggak ngaku dosa, ya kita ngalami tekanan, jiwa kita merana, kita mengalami kehilangan damai sejahtera. Nah, pelajaran apa yang kita dapat dari Mazmur 32 ini? Pelajarannya adalah kita ini orang berdosa yang Tuhan sudah ampuni dari segala dosa, bukan dari 1, 2, 3 atau berapa dosa, tapi dari segala dosa. Artinya, kitalah orang yang berbahagia. Seperti Daud, Bapak Ibu Saudara, mengakui dosanya. Kita juga akui dosa kita. Jangan sembunyikan dosa kita. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kuncinya apa? Mengaku kepada Tuhan. Ya, mengaku kepada Tuhan. Jangan nggak mengaku, ya. Dan setelah kita mengaku, minta ampun dan bertobat, seperti Daud, ya. Kalau kita lihat di dalam ayat ke-8 dan di dalam ayatnya yang ke-9 dari tulisan Daud ini, Bapak Ibu Saudara, di situ saya temukan Daud itu berkomitmen untuk hidup dalam jalan Tuhan. Hal yang sama juga harus ada dalam diri kita. Karena Tuhan sudah ampuni kita dari segala dosa. Berkomitmenlah, ya, untuk apa? Untuk hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, kata Daud. Ya, mari berkomitmenlah hidup di dalam jalan Tuhan. Saya berdoa kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu dan mari kita tundukkan kepala, kita doa sama-sama. Bapa, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu mengajar kami bahwa kamilah orang-orang berbahagia karena Tuhan sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Lewat tebusan Yesus di atas kayu salib yang menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Sehingga pelanggaran kami diampuni, disucikan, dan kami dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih buat firman. Hamba doa bagi setiap umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Kalau mereka sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Kalau mereka lemah, kuatkanlah mereka. Kalau mereka susah, hiburkanlah mereka Tuhan. Kalau di antara umat-Mu ada yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan buat mereka. Bukakan pekerjaan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada di antara umat-Mu yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan,
Pertemukan mereka dengan pasangan hidup mereka. Dalam nama Yesus, bahkan kalau ada di antara mereka yang berdosa, jatuh dalam dosa, Tuhan ampuni, angkat dan lepaskanlah mereka. Karena tidak enak, cukup menderita ketika kami hidup dalam dosa dan tidak mengakuinya. Dalam nama Yesus, tolonglah setiap umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah berdoa, percaya dan alami kuasa dari doa kita. Tetap semangat, tetap sukacita, salam sepakat.